Terus Udah, Pak, itunya laptopnya gimana? di sini Pak. Udah ada soal. Oh, udah. Jadi Ada. tinggal di scroll. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan wabil khusus kepada seluruh stakeholder dari Sekolah Dasar Islam Ar-Rayyan Bogor. Di situ tidak saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi kehormatan. Ada Bapak Abdul Hasan, Bapak IMPD, ada juga Bapak Ketua Pelaksana Bapak Rangga Wijaya SPD, ada Bapak Fitri Aryani Ritonga, dan juga ada para pengurus yayasan dan juga stakeholder di SD Islam ya Ar-Rayyan, dan juga para wali murid ya, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyampe ya. Cukup. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, materinya sudah saya kirim ya ke panitia. Mohon maaf kalau saya tadi terlambat, mungkin karena habis ngajar dulu di kampus ya, ngajar mahasiswa langsung ke sini. Dan saya diberi topik ya, satu tema tentang masalah anak-anak kita ke depan ya, dalam rangka menyiapkan generasi Qur'ani di era 5.0 ini ya, yang mana dulu kita sudah melewati era 1.0 ya, di mana manusia baru mulai belajar membaca, menulis. Kemudian era 2.0 manusia sudah mulai mengenal dunia pertanian dan seterusnya. Era 3.0, 4.0 mulai mengenal industri, dan 4.0 mulai mengenal dunia internet ya, yang dulu orang kalau mau punya internet atau punya komputer itu di awal-awal komputer ditemukan dulu membutuhkan 3 ruang besar jamaah ya. Jadi butuh 3 ruang segede masjid ini, 3. Satu ruang untuk namanya untuk input data, segede satu lemari besar, butuh satu ruangan yang besar. Kemudian ruang yang kedua itu butuh yang namanya untuk processing data. Baru yang lemari satu gede lagi untuk output data, baru masuk ke layar. Tapi semakin ke sini komputer itu semakin canggih.
bahkan bisa masuk saku sekarang, ya. Semakin tipis, semakin gepeng, semakin canggih sekarang, ya. Tahun 2012 saya ikut program pendidikan dosen bahasa Arab di Ummul Qura, di mana kampus saya di UIK itu masih pakai papan tulis, pakai spidol gitu ya. Mana nggak ada ya. Itu di Ummul Qura itu sudah sangat canggih sekali. Jadi dosen datang, ya, di situ sudah disediakan komputernya, tinggal duduk, tinggal colokin flash disk, keluar di layar, temboknya itu udah touch screen itu tahun 2012 ya. Dan waktu itu saya mendapat satu perpustakaan digital seharga 5.000 real ya. 5.000 real kali 4.000 berapa? 20 juta waktu itu sangat canggih sekali. Jadi satu perpustakaan digital yang itu mencakup semua kitab yang ada di dunia ini. Semua kitab hadis ada, semua kitab tafsir ada. Persis sesuai cetakan aslinya, bukunya, tapi digital. Ketika saya ingin menafsirkan satu surat atau satu ayat, itu tidak perlu saya harus jungkir balik, naik turun ke perpustakaan, nyari buku sana, enggak perlu. Saya bisa sambil ngopi di depan laptop, ya, tinggal satu enter, klik satu ayat, saya bisa menafsirkan dengan 60 tafsir. Mulai dari tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, semuanya bisa. Dalam sekali duduk gitu. Sementara orang bisa berjuang nyari sini, pindah perpustakaan sana, perpustakaan situ. Nah, dunia itu berkembang sangat luar biasa, cepat sekali gitu. Ya, dan canggih sekali. Ya. Nah, kalau orang kafir saja seperti Bill Gates ya. Bill Gates itu dulu punya slogan di dalam hidupnya, padahal dia nggak punya Tuhan ya. Bill Gates ya Tuhannya komputer ya. Ya. Tapi Bill Gates punya mimpi besar bahwa saya akan menjajah manusia di seluruh dunia. Every home, one Microsoft. Satu rumah harus ada komputer, harus ada internet, harus ada software yang namanya Microsoft ini. Terjadi nggak sekarang? Terjadi, mimpinya orang kafir nih. Masa kita yang beriman kalah gitu kan? Ya, kalah dengan mereka, malu atuh. Padahal Nabi memerintahkan wa'iddu mastata'tum min quwwah. Ya, kita diperintahkan umat Islam itu harus lebih hebat karena kita diperintahkan untuk menyiapkan segalanya untuk dakwah itu. Jangan kita dakwah itu manual saja. Dakwah zaman dulu gitu ya, belum ada listrik, masih dikembangkan sekarang. Jangan. Saya pernah mengunjungi satu yayasannya Syekh bin Baz ya, di Mekah, di masjid beliau, di yayasan beliau ya. Syekh bin Baz itu rahimahullah ya, beliau ulama besar, tanpa mengurangi keilmuan beliau itu tidak bisa melihat secara permanen ya, buta ya beliau itu. Tapi hafalannya jangan ditanya ya, keilmuannya jangan ditanya. Dan beliau itu setiap masalah punya kitabnya. Semua masalah punya apa? Kitab beliau, baik ilmu nahwu, ilmu fikih, usul fiqh, dan semua bidang ilmu beliau punya itu kitabnya. Saya penasaran, pertanyaan saya pertama, bagaimana cara Syekh bin Baz itu menulis itu kan nggak bisa ngeliat komputer itu, nggak bisa ngetik ya. Ternyata murid-murid beliau itu solid gitu. Saya lihat itu halaqah-halaqah di Mekah, di Madinah itu, dan pasca wafat Syekh bin Baz itu bahkan masih diteruskan. Jadi caranya kajian beliau itu direkam, walaupun dulu belum ada semacam YouTube kayak sekarang gitu ya. Direkam pakai manual itu. Dari rekaman itu semua terdokumentasikan A sampai Z. Kemudian ditranslate, ditahqiq ya, kemudian ditakdil gitu. Jadilah sebuah buku ya. Jadilah sebuah buku, dan itu buku itu kemudian dicetak, diterbitkan. Nah, padahal itu sebenarnya isi ceramah beliau yang sederhana, didokumentasikan aja gitu. Cuman sekarang dengan bantuan teknologi diedit, dimodifikasi dengan sampul yang bagus, dibikin webnya, sehingga dakwah itu tersebar luas di seluruh apa? Dunia saat ini. Ya, seluruh dunia saat ini.
ya. Bahkan saya pernah ikut halaqah di salah satu masjid, bukan Masjid Nabawi ya. Di luar Masjid Nabawi itu ada beberapa halaqah juga para masyayikh itu. Itu kurang lebih 10-an tahun lebih dari tahun yang dulu belum ada YouTube ya. Itu teman-teman itu ketika Syekh memberikan satu kajian ya, itu mereka sudah punya komunitas di seluruh dunia ya. Jadi nanti merangkum apa yang dikaji, kemudian menyampaikan, dan pertanyaan masuk dari seluruh dunia itu. Padahal belum ada YouTube, belum ada Zoom kayak sekarang itu ya. Tapi mereka itu dengan semangat thalabul ilmi yang tinggi ya, semangat dakwah, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, itu sudah sangat solid. Saya bilang sudah sangat solid sekali. Jadi kita ini masih apa adanya ala kadarnya gitu ya, sehingga dakwah itu masih dikemas sangat tradisional. Sementara zaman itu berkembang sangat canggih. Nah, perkembangan zaman teknologi itu nggak bertentangan dengan Islam selama kita yang mengendalikan. Makanya ketika di era 4.0 itu teknologi telah mengendalikan manusia, semua dikendalikan oleh mesin. Sehingga yang terjadi ini belum masuk materi ini. Sehingga yang terjadi itu adalah apa yang disebut oleh para ilmuwan barat ya. Orang barat sendiri itu merasa jemaah, walaupun mereka nggak punya Tuhan, tapi merasa dengan dampak 4.0 itu, dengan bagaimana dunia dikuasai dengan teknologi internet tadi itu, digitalisasi itu, manusia itu terasa kering gitu. Kering sekali gitu. Ya, mungkin kalau dari kenikmatan materi duniawi orang bisa menikmati dan mudah, ya kan, dengan adanya teknologi. Apa sih yang susah sekarang itu kan? Dengan adanya teknologi itu, semuanya jadi mudah. Digital itu sangat mudah sekali. Ya. Digital itu sangat mudah sekali. Tahun 2012 saya sudah mulai ngajar di Singapura. Di Singapura itu semua sudah sangat digital waktu itu ya, apalagi sekarang ya. Dulu saya masih melihat kalau kita mau ke Sentul masih ada penjaga tol kan ya, penjaga tol. Apalagi kalau mau lebaran tuh nuker, apalagi tolnya itu 5.000, sekian rupiah, susah sekali ngasih kembaliannya, itu macet gitu kan. Nah, di Singapura itu sudah pakai klik itu, sensor itu udah dipakai di semua tempat rest area atau rest untuk parkir, itu udah tidak perlu pakai kartu atau pakai golok gitu, apa namanya itu, ditempel itu ya. Nggak ada di sana. Itu sudah sangat canggih. Jadi orang mobil keluar itu udah nyensor sendiri, klik gitu. Wah, canggih sekali. Kita masih pakai manusia gitu kan. Udah sangat canggih sekali ya. Dan mereka sudah nggak pakai manusia. Nggak ada sih di Singapura itu kampus-kampus misalkan kayak Az-Zuhri atau College Islam Muhammadiyah pakai satpam, tuh nggak ada satpam, Pak. Saya kaget loh, kok nggak ada satpam gitu kan. Kita aja satpamnya 5 masih kemalingan gitu. Ini nggak pakai satpam. Oh, di sini pakai teknologi, Ustaz gitu. Pakai teknologi. Jadi gedung-gedung itu udah sangat canggih sekali itu. Udah ada zaman itu CCTV yang memang sudah bisa mendeteksi ya. Jadi kalau ada maling nggak butuh hitungan menit lah atau hitungan jam itu ya, ketangkep gitu. Jadi aman itu. Padahal negara sekuler. Sekuler itu artinya nggak pakai Tuhan dalam kehidupan. Makanya adzan pun nggak boleh keluar pakai speaker. Karena agama ya dalam masjid aja, agama dalam gereja aja. Ya, itu aman karena pakai sistem teknologi tadi. Ya. Makanya saya bilang negara aman itu dua, tegakkan sistem syariahnya, atau kalau belum bisa menegakkan syariah, tegakkan sistem kebijakannya ya. Jadi bikin sistem ya, kebijakan atau sistem teknologi yang itu nanti bisa mensensor manusia dari kejahatan, bisa ditangani seperti itu ya. Kalau dua-duanya nggak ditetapkan atau nggak dilakukan ya terjadi kegaduhan kan gitu. Jadi seperti itu ya, kecanggihan-kecanggihan di era 4.0 itu sudah sangat canggih ya, tetapi itu menyisakan kekeringan spiritual jiwa ya, kekeringan ibadah. Karena orang sudah nggak lagi bergantung dengan Tuhan, dengan Allah ya, tapi bergantungnya sama mesin tadi ya. Makanya dalam disertasi penelitian saya itu, Dana Zohar, salah seorang tokoh ya barat ya,
beliau berkeliling di barat dan di Eropa menceritakan tentang bagaimana kosongnya makna dari kehidupan, ya. Yang menyebabkan di sini ketergantungan manusia terhadap mesin tadi, terhadap internet, terhadap teknologi, ya. Sehingga mereka mengatakan nggak butuh Allah atau nggak butuh Tuhan, ya. Yang terjadi adalah mudah stres, ya, depresi, ya, mudahnya orang putus asa, ya. Yang itu kemudian dikenal dengan krisis makna, ya, krisis makna, hilangnya makna di dalam kehidupan manusia. Maka datanglah era yang disebut sekarang itu namanya era 5.0. Artinya apa? Satu era di mana manusia sudah jangan terlalu latah, ya, untuk melepaskan diri dari teknologi tadi. Teknologi tetap harus dikendalikan. Makanya era 5.0 itu adalah era di mana menggabungkan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia. Dan ini penting. Beberapa bulan yang lalu saya ikut satu kongres, ya, AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Karena saya masuk di anggota Dewan Penasihat Masjid-Masjid Kampus di seluruh Indonesia. Kita adakan kongres di Universitas Yarsi, ya, di Jakarta. Universitas Yarsi itu salah satu binaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, di situ di dalam muqaddimah, ya, Dirjen Kementerian Pendidikan dan Ristekdikti itu, ya, menceritakan ketika beliau keliling di negara-negara maju di dunia ini. Beliau ceritakan, ya, beliau keliling di negara-negara maju seperti Korea yang sekarang mengalahkan Jepang misalkan, ya, yang produk-produknya mengalahkan Jepang. Kemudian di Singapura, di Australia, pokoknya negara-negara maju beliau keliling sebagai dirjen kunjungan negara ke negara lain, yang itu bicara tentang masalah bagaimana masa depan pendidikan bangsa ini atau bangsa di dunia ini, ya. Beliau ceritakan dan beliau dapatkan beberapa temuan informasi menarik. Menariknya begini jamaah. Jadi negara-negara yang dianggap maju ini dari sisi sains dan teknologinya, itu mereka sudah berpikir merancang bagaimana kehidupan kelak, ya, di tahun 2050, ya, 2050. Nah, era 5.0 ini kan dimulai dari 2019, yang dulu deklarasi dari Jepang itu, ya, Jepang bikin provokasi untuk dunia, ya. Tetapi sekarang manusia sudah berpikir, ya, negara-negara yang dianggap maju dari sisi teknologi, ya, bukan dari sisi peradaban. Peradaban itu artinya orang yang beradab. Kadang negara-negara yang dianggap maju kadang biadab gitu, ya. Dari sisi adabnya nggak bertuhan, kemudian bebas pergaulannya, ya. Ini saya sebut maju secara parsial gitu, secara teknologi aja. Kemanusiaannya sih nggak maju gitu. Bahkan primitif. Bahkan di Jepang itu orang kepengen jadi anjing gitu, bergaya anjing, ya. Di Eropa orang begitu, udah bosan jadi manusia. Harus dia membayar 200 juta untuk jadi anjing misalnya. Sedih sekali itu, ya. Hilang manusia, udah bosan dengan teknologi. Mereka, kata dirjen ini, ya, sudah berpikir bagaimana nanti kehidupan di 2000 berapa? 50. Sekarang 2000 berapa? 2023. Mereka udah berpikir panjang nanti. Mereka udah mendesain teknologi yang akan bisa diakses di tahun 2050 itu udah sangat canggih sekali. Nah, bahkan kesimpulan mereka, kita sudah tidak butuh Tuhan katanya. Wah, ngeri kan kalau sudah seperti ini. Kenapa? Karena semua kebutuhan manusia sudah dipenuhi dengan sains dan teknologi. Lah, apa ini bedanya dengan orang musyrik jahiliyah? Orang musyrik jahiliyah itu kan dia punya semacam bayangan, ya. Kenapa ketika mereka ditanya, kenapa Tuhannya banyak gitu kan? Kenapa mereka itu menaruh berhala Lata, Uzza, Manata dan kawan-kawan sampai 360 di keliling Ka'bah itu? Mereka memvisualisasikan Tuhan itu dalam bentuk berhala, dan banyak. Ketika ditanya banyak, karena kebutuhan manusia itu banyak gitu, maka butuh Tuhan yang banyak. Itu syirik. Nah, sekarang juga sama, karena kebutuhan manusia sudah dipenuhi oleh teknologi, berarti nggak butuh Tuhan. Ini juga syirik modern gitu. Syirik modern itu bahayanya di situ. Jadi menyebabkan orang ateis, ya, ya.
ateis. Saya pernah ngisi seminar internasional di Jakarta bersama Prof. Wan Dawud ya dari UTM Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia. Di Jakarta kita panel bicara tentang masalah islamisasi ilmu ya. Salah satunya bagaimana islamisasi sains dan teknologi. Nah, beliau pernah dialog dan juga mengkritisi peraih Nobel dunia ya, Stephen Hawking itu yang sekarang dianggap saintis dunia ya. Yang orangnya cacat itu bisa diakses di YouTube, ada itu Stephen Hawking itu ya. Yang punya Nobel dianggap saintis dunia yang paling hebat saat inilah ya. Ya. Yang dikritisi oleh Prof. Wan Dawud dari UTM Malaysia itu adalah Stephen Hawking ini seorang ateis, jamaah, ateis murni 100% 24 karat itu. Kok gini kok dinobatkan sebagai peraih Nobel dunia gitu, Stephen Hawking ini. Jadi dia sebut nama Tuhan saja dia nggak tahu apa itu Tuhan, molekul apa Tuhan itu, nggak ngerti. Walaupun dia udah bicara tentang masalah fisika, bahkan dinobatkan sebagai fisikawan terhebat di abad ini, nggak kenal Tuhan. Apakah orang hebat seperti ini? Tidak, nggak hebat. Ya. Yang mengatakan Allah, mengatakan orang musyrik itu nggak hebat. Ya. Dulu ketika orang-orang jahiliyah sudah menguasai perdagangan dunia, itu nggak dinafikan dalam Islam. Hebat itu orang jahiliyah dulu, ya Abu Jahal, Abu Lahab CS ini, ya. Dan kroni-kroninya itu kan menguasai perdagangan dunia. Syam, mereka jalur perdagangan dunia sudah dikuasai oleh mereka. Ya, ini jalur hijau perdagangan mereka kuasai semua. Ya. Tetapi tidak ada manfaatnya itu. Makanya diabadikan dalam surat apa? Al-Quraisy ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Maka diingatkan oleh Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Kalau tidak ada falyabudu rabb hadzal bait, ya, kalau tidak menyembah ya Rabbnya Ka'bah, tidak menyembah Allah, enggak ada manfaatnya itu. Mereka musim panas, musim dingin bisa menguasai dunia, enggak ada manfaatnya kalau tidak melibatkan Allah dalam apa? Kehidupan. Nah, sekarang ini kemajuan sains dan teknologi itu ingin mencoba menggeser gitu Allah dari kehidupan, dan ini bahaya sekali. Kosong dari makna itu bahaya sekali jamaah ya. Yang ini harus kita antisipasi sekarang ini. Yang sekarang itu sudah mulai masuk secara sadar atau tidak sadar di dalam benak dan jiwa anak-anak sekarang ini. Jamaah sekalian, survei yang terakhir itu bahwa penduduk Indonesia ya 200 berapa juta sekarang ini, 200 lebih juta sekarang ini, itu 25%-nya isinya anak-anak muda. 25%. Ya, artinya banyak toh. Nah, kalau ingin menguasai dunia, ingin menguasai bangsa, ingin membentuk peradaban, kan tergantung anak mudanya, karena yang tua bentar lagi mati ya. Anak muda ini. Nah, dari survei itu juga ya lebih dari 70% itu nggak bisa baca Quran. Nah, ini akan bahaya. Baca aja nggak bisa, apalagi mengamalkan kandungannya. Padahal dia muslim. Ini PR kita juga. Ya. Kalau disuruh baca Mbah Google semuanya bisa 100% ya. Nah, iya. Tapi suruh baca Quran enggak bisa. Nah, ini penyakit juga yang harus kita waspadai sekarang untuk generasi masa depan kita itu seperti apa. Makanya ini lihat hadis Nabi SAW. Innahu la ya'ti 'alaikum zamanun ilal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Jadi tidaklah datang satu masa kecuali masa setelahnya itu lebih buruk jamaah. Ya. Oh, masa sekarang itu lebih maju loh, lebih beradab loh daripada masa Nabi. Enggak bisa. Masa sekarang itu lebih buruk daripada masa zaman Nabi. Walaupun zaman Nabi belum ada laptop, ya, belum ada HP, belum ada gadget, tetap Allah mengukurnya kan dari sisi keberadaban manusianya. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Generasi terbaik itu ya generasi Nabi. Ya, generasi sahabat, generasi tabi'in, salafus saleh, ini generasi terbaik. Ya. Ya, walaupun zaman itu belum ada
komputer ya, belum ada internet, belum ada Google, tetap saja disebut generasi terbaik. Kenapa? Karena adab mereka, ya, integritas mereka. Ya. Nah, ketika sekarang dengan kemajuan ilmu, sains dan teknologi, ya, kalau tidak dievaluasi, tidak diawasi, ya, tidak kita mawas diri, yang terjadi apa? Bahayanya, dampaknya sangat besar sekali. Makanya sekarang kejahatan-kejahatan di era sekarang ini lebih dahsyat jamaah, lebih dahsyat. Ya. Nah, sekarang itu ada dikenal dengan namanya kecerdasan buatan. Itu yang terakhir beredar itu, dengan majunya kecerdasan buatan itu salah satu dampak negatifnya adalah pemalsuan, ya, penipuan. Jangankan orang-orang awam ya ikhwah ya. Para ulama-ulama besar sekarang dibuat semacam satu software atau semacam teknologi gitu canggih ya untuk menipu dunia gitu. Nah, salah satunya sekarang kecerdasan buatan. Ini sekarang di YouTube atau di internet itu orang ingin menyerang imam Masjidil Haram misalkan, dibuatlah sekedar video gitu. Ya. Yang misalkan saya Sudes, saya Suraim, saya Mahir Muaikili dan para a'immah Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu yang biasanya bacaannya adalah Quran, yang muncul dari lisan mereka Quran, rekamannya adalah Quran. Ini sekarang direkam nyanyi lagu gitu. Bisa sekarang dengan kecerdasan buatan. Jadi masa saya Sudes nyanyi lagu gitu. Jadi caranya itu dengan kecerdasan buatan itu suara yang sudah muncul di kita ini tinggal diedit ulang, dibuat semacam atau satu program atau softwarenya, nanti ditumpuk-tumpuk, disesuaikan ya, itu persis gitu penyanyinya. Makanya jangan heran kalau di YouTube itu misalkan Pak Jokowi punya album lagu apa gitu, padahal beliau nggak nyanyi, tapi itu suara yang dikumpul-kumpulkan dari YouTube, dari media sosial, kemudian dipalsukan ulang, seakan utuh gitu. Ini dampaknya luar biasa sekarang itu. Makanya hati-hati ya, jangan, khususnya para akhwat ya, para ibu-ibu jangan suka posting foto atau di apa saja lah di media sosial yang khawatirnya itu disalahgunakan gitu, salahgunakan. Ya. Ya memang sekarang serba mudah sih, serba canggih, tetapi di satu sisi kalau itu tidak dibingkai dengan keimanan dan moralitas, yang terjadi adalah pemalsuan identitas itu. Apa yang sekarang orang hanya buka undangan nikah dah, rekeningnya terkuras habis itu. Kemarin ada orang nangis-nangis datang ke saya. Udah capek-capek dia jualan di pasar, dia punya tabungan 30 juta jamaah. Hanya gara-gara dia ngeklik satu undangan gitu, 30 juta itu ludes itu rekeningnya itu. Masya Allah, kejahatan. Jadi nggak perlu bobol ATM, tidak perlu mencuri ya pagar rumah dibobol, nggak. Sekarang tinggal klik gitu. Kejahatan tuh sangat-sangat canggih sekali. Makanya ini yang harus diwaspadai. Artinya apa? Kita tidak menafikan tadi satu perkembangan ya teknologi ya, tapi juga kita tidak juga mengingkari adanya dampak negatifnya. Makanya orang Islam itu selalu cerdas melihat tantangan zaman tadi yang semakin berat ini ya. Kata Nabi itu semakin berat ya. Ya, semakin berat. Dan bahkan ini kalau kita melihat hadis yang satunya, bahwa dalam riwayat Imam Bukhari itu la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-khir wal haril wal khamr wal ma'asif ya. Jadi nanti di akhir zaman itu akan mewabah ini yang namanya al-khir. Al-khir itu zina ya, zina. Jadi sekarang bagaimana perzinaan itu dipoles dengan teknologi begitu canggih, begitu mudah. Ngeri juga sekarang itu. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak orang selingkuh sana, selingkuh sini, karena sekarang yang namanya godaan dunia teknologi ini sangat canggih sekali. Jadi setannya juga semakin canggih jamaah ya. Jadi jangan dikira setan nggak belajar, setan tuh ngaji loh ya. Serius itu. Setan itu semakin
bertambah zaman mereka juga belajar bagaimana cara menggoda manusia. Dan nggak pernah mati kan namanya iblis itu ya. Jadi itu akan mewabah itu khir, harir, khomer ya. Harir itu budaya glamor ya, sutra ya, glamor. Ya, sekarang kita lihat ya budaya flexing sekarang. Orang bisa aja dengan teknologi diedit, naik baja jadi naik Hammer ya, atau naik Rolls Royce kan. Bisa aja sekarang mah. Makanya kasus kiai palsu yang di Semarang itu kan dia masang foto-foto seakan-akan kiai besar, tapi itu editan semua, nipu masyarakat ya. Ngeri itu ya. Khamr. Nah, sekarang apa ya? Khamr ini jadi budaya yang sangat meresahkan di dunia ini ya. Bahkan dilegalkan ya oleh undang-undang. Saya pernah diundang di DPR RI, di Badan Legislasi untuk undang-undang ya. Teman-teman di DPR lah, dia cerita ya. Jadi DPR itu kan biasanya punya program ya, mulai dari merancang undang-undang sampai nanti digolkan undang-undangnya. Salah satunya ini adalah PR besarnya undang-undang minol ini, alkohol ya. Jadi salah satu masalahnya itu bukan di alkoholnya, tapi di manusianya. Jadi ditolak. Kalau diharamkan ini kayaknya berat, jangan diharamkan. Dibatasi saja atau dikendalikan istilahnya. Ternyata yang mengusulkan itu memang pembisnis alkohol, ngimpor dari luar negeri, dan ekspor impornya dia juga orangnya gitu. Yang bikin undang-undang. Repot akhirnya kan. Ya gimana khamr bisa dikendalikan ya? Bisa dihilangkan. Diatur saja, tidak perlu diharamkan. Nggak berani tuh, serius nggak berani. Nggak berani. Nah, saya tanya kenapa nggak kita kompak gitu. Nah, kitanya minoritas. Kan nanti yang dimenangkan suara yang apa? Yang terbanyak. Yang terbanyaknya masih suka kok. Ada duitnya ya, ada duitnya banyak. Makanya kayak narkoba, kayak khamr ini kayaknya kalau memang orang-orang di atas bukan orang yang kuat agamanya, kayaknya ya memang butuh waktu lama gitu. Tapi coba kalau yang 570 orang itu ngaji gitu ya. 570 orang ini betul-betul ngerti bagaimana sunnahnya Nabi ya, tahu syariat, enggak butuh waktu lama kok Pak, tinggal duduk bareng ngopi. Ayo kita haramkan khamr, setuju? Setuju. Sip. Nah gitu doang kan orang bikin, tinggal draftnya tinggal diedit aja gitu kan. Nanti tinggal disahkan jadi undang-undang. Ya. Ya tapi namanya manusia banyak itu, inilah pentingnya kita berdakwah, kita pentingnya selalu berjuang kan di situ. Tapi yang jelas ya, Nabi mengingatkan bahwa di akhir zaman itu semakin mewabah ini. Salah satunya mewabah itu yaitu tadi didukung adanya kemajuan teknologi zaman. Teknologi. Ya. Orang kadang tahu loh ya. Kan di bungkus rokok itu rokok membunuhmu, ya. Bahkan ada gambarnya lehernya bolong gitu ya. Bolong, ada lidahnya menyor gitu ya. Tetap aja orang masih ngerokok. Ya. Apalagi sekarang lebih canggih lagi elektrik, ya kan? Sepanjang jalan ini elektrik sekarang. Wah, saya pertama melihat itu ya, tak kira pulpen ya, orang pakai pulpen kok keluar asap di mulutnya. Tak kira pulpen apa itu, pertama saya serius nggak tahu itu apa itu pulpen bisa mengeluarkan asap. Akhirnya saya tanya apa itu, oh itu elektrik. Baru tahu saya ada elektrik gitu ya. Canggih pokoknya ya, canggih. Jadi terkadang dibungkus dengan slogan ya. Makanya dulu ya, penasihatnya Hitler itu punya penasihat ya. Salah satu provokasi penasihatnya itu adalah teriakkan satu keburukan ya, satu kebatilan dengan 1000 kebenaran. Itu nanti opini yang terjadi di masyarakat seakan-akan benar gitu. Kalau udah sering gitu ya dicekokin, maka sudah biasa gitu. Makanya hati-hati. Kenapa? Kalau dalam Islam itu
kita tidak dikasih ruang. Satu kemungkaran itu harus diingkari. Nggak boleh satu ruang. Kita diam. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan, nasihat. Kalau nggak mampu dengan nasihat, kita diam. Tapi diamnya hatinya tetap harus ingkar. Nggak boleh setuju. Kalau setuju berarti dosanya sama gitu. Makanya itu. Kenapa? Karena tadi kalau kita ngelihat ya fenomena sekarang atau fenomena dulu itu, kalau memang itu dibiarkan terus ya akan menjadi biasa di tengah masyarakat, ya menjadi biasa gitu. Baik, jelas ya. Jadi semakin kesini era itu ya, era 5.0 ini adalah era yang ada kita saat ini ya. Memang semuanya serba canggih dan serba praktis ya Eva ya. Memang serba mudah sekarang, iya kan? Mau sedekah tinggal apa? Scan, klik, ya enak tuh. Itu saya dulu di Singapura awal-awal ngajar itu, kita masih pakai kotak amal gede-gede gitu ya. Kadang nggak ada rodanya lagi kotak amalnya. Di sana itu udah pakai klik gitu, udah orang setiap mau masuk masjid di pintu-pintu itu udah ada barcode-nya. Udah sangat canggih itu. Kita masih pakai kotak gede-gede gitu. Dia tinggal scan, klik. Canggih sekali gitu. Nah, itu salah satu kemudahan ya. Memang mudah. Dulu zaman saya kalau mau ikut kuliah ke Mekah misalkan atau teman-teman yang mau kuliah di Madinah, itu perjuangannya mati-matian. Harus apa ya? Pakai pos zaman dulu itu ya. Berkasnya pakai pos, nanti udah kurang berkas, ngirim lagi, ngirimnya belum tentu sampai atau enggak ya, enggak ngerti kita. Ya, enggak ngerti berkasnya sampai atau enggak. Ya. Enggak ngerti. Tapi sekarang orang nggak perlu capek-capek harus ngirim berkas lewat pos, ya. Sekarang mah tinggal duduk sambil ngopi di rumah, berkas di scan, di upload, nanti tinggal nunggu wawancara, ya atau dites, selesai pengumuman, nggak pakai biaya kan sekarang, nggak harus umroh dulu misalnya, ya syukur kalau bisa umroh ya, kalau enggak, dulu orang mau muqabalah ke Madinah harus umroh dulu ya. Ke Mekah harus umroh dulu, kemudian di sela-sela umroh harus muqabalah. Sekarang canggih semua. Canggih semua di seluruh dunia ya. Jadi dengan kemajuan sains dan teknologi itu memberikan satu sisi memberikan kemudahan ya. Bahkan terakhir kemarin saya mengunjungi ya dari kampus UIK, kita mengunjungi Jamiah Islamiyah Madinah ya. Kita ketemu salah satu dekan di Fakultas Syariah. Itu juga sama. Perkembangannya dari 10 tahun yang lalu dengan sekarang sudah sangat canggih. Ya, saya pernah ditelepon oleh wakil rektor bidang akademik di Jamiah Islamiyah Madinah. Dia nelpon. Ceritanya itu waktu lagi muncul akreditasi ban PT lah kalau di kita sekarang, dulu ketuanya Dr. Adil orang IPB ya, yang biasa ngaji juga di UIK. Itu Indonesia sebenarnya ya dari sisi administrasi itu baik sekali, bagus sekali ya. Ternyata ketika ditelepon itu kronologinya, wakil rektor bidang akademik nelpon Dr. Adil ban PT pakai bahasa Arab. Dr. Adilnya nggak bisa bahasa Arab, beliau pakai bahasa Inggris, sononya nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya dilempar ke UIK. UIK lagi ketemu saya lagi lah. Akhirnya ngomong-ngomong ngobrol gitu ya. Oh ternyata mau ikut akreditasi. Tahu dari mana? Tahu dari Al-Azhar. Al-Azhar Kairo. Nah Al-Azhar ngasih nomornya katanya. Dari mana kok tahu akreditasi? Dari Indonesia katanya. Kan Al-Azhar itu nulis ijazah aja pakai tangan kan. Masih sangat tradisional gitu ya. Tapi sekarang udah mulai canggih. Di Madinah juga sama. Jadi perubahannya sudah sangat luar biasa sekarang dengan digitalisasi ya. Jurnal-jurnal. Hebat sekarang mah. Ya. Itu salah satu dampak teknologi memang memudahkan gitu ya. Memudahkan kalau teknologi itu dipegang di tangan orang yang soleh, orang yang beriman. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa nikmal mal ya, bahwa sebaik-baiknya harta itu adalah ya harta yang ada di tangan orang soleh. Artinya apa? Pasti bermanfaat gitu. Demikian juga teknologi kalau itu di tangan dipegang oleh orang yang baik, dampaknya juga sangat apa? Baik sekali jamaah ya.
next terus, ya. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang bisa dipetik ya. Tapi dari sisi yang lain, kita sekarang ini kan dengan era disrupsi ya, itu disorientasi, dislokasi ya. Orang udah nggak kenal lagi jarak dan batas sekarang. Ya. Manusia sekarang di seluruh dunia kita bisa kenal, diskusi ya. Bahkan teman-teman dosen di UIK itu sekarang bikin diskusi lintas agama, tujuannya untuk dakwah ini. Jadi kita diskusi dengan universitas mana di Amerika, di India, di mana. Duduk di rumah sambil ngopi gitu. Dengan adanya teknologi sekarang ini. Dan satu sisi ya, kita itu bisa mendakwahi mereka gitu. Nah, itu salah satu kenikmatan teknologi di situ ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, dengan adanya Zoom sekarang kan mudah sekali. Tapi terkadang ya ikhwah ya, teknologi itu tidak bisa mengajarkan karakter, sekali lagi. Nggak bisa mengajarkan akhlak. Ya. Mungkin mentransfer ilmu bisa ya. Akhlak itu kan dibiasakan dan dicontohkan gitu. Harus melihat langsung. Nah, apa yang bisa dilihat di Google? Ya. Ada yang lucu juga, mahasiswa lagi Zoom, lagi kuliah. Pak Ustadz, punten mohon izin mau beli ke toko dulu, mau beli telur. La ilaha illallah, kuliah izin mau beli telur. La ilaha illallah, saya bilang. Anak sekarang itu, mahasiswa sekarang itu. Ya itu tadi. Jadi kadang ya namanya belum ngerti lah, awal-awal semester kan harus di training terus ya, harus dilatih terus. Ya. Jadi terkadang itu agak kosong dari nilainya, walaupun canggih dari sisi fasilitasnya. Maka oleh karena itu ya, dengan adanya disrupsi, disorientasi ya, dan juga infiltrasi ya. Jadi paham-paham yang masuk ya, yang bisa mencekoki dari paham pikiran anak-anak sekarang ini. Budaya itu kan masuk tanpa permisi. Kalau dulu di rumah ada yang nelpon, ada satu telepon di rumah, kakeknya tahu, neneknya tahu, pamannya tahu, papanya tahu. Nah sekarang anak-anak udah bawa setan gepeng masing-masing ya, ini nggak tahu, ibunya nggak tahu, apalagi dia punya kode khusus. Anak-anak sekarang canggih-canggih gitu ya. Ya, kadang dipakai untuk ngibulin orang tuanya atau dosennya atau siapa saja. Kalau itu tidak dibingkai dengan keimanan, nggak bisa mengajarkan karakter di teknologi, nggak bisa. Kalau hanya sekedar informasi bisa. Tetap yang namanya di dunia sekarang ini, di mana orang sibuk dengan dunia maya, tapi dunia nyata harus dominan. Makanya tadi itu salah satu ide sentral di era 5.0 itu sebenarnya janganlah kita dikibuli sama teknologi, intinya gitu. Manusia harus mengendalikan. Kalau nggak dikendalikan bahaya ini. Teknologi ini bahaya sekali kalau tidak dikendalikan. Sekarang teknologi ya, orang misalkan ya, mohon maaf misalkan ya, orang misalkan nggak punya anak sekarang ini, ya, mungkin suaminya mandul ya, atau bagaimana. Sekarang orang-orang di Barat bisa apa istilahnya, dengan istilah bank sperma itu ya, bisa dibeli atau bisa ditanam. Kalau nggak punya akidah, nggak punya ideologi, rusak itu kan nasab. Ya. Teknologi apa yang susah sekarang? Semua bisa diciplak jamaah. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu sudah menyebut sidik jari ya. Dulu disebut dalam surat Al-Qiyamah itu. Ternyata itu kalau kita relevansikan dengan zaman sekarang, sidik jari itu sangat canggih jamaah, nggak ada yang sama ini. Ya kan? Makanya kalau ke kantor atau ke sekolah ada ceklik gitu kan ya. Karena itu canggih ya. Ya. Fingerprint itu ya. Sebenarnya isyarat itu udah ada dalam Al-Quran. Bahkan tidak hanya sidik jari, sidik manusia itu bekasnya ada semua. Makanya Nabi sudah menyebut bahwa setiap orang itu punya bekas amal, itu tercatat, energi itu tersimpan ya. Alaikum buyutakum tuktabu atharukum. Ada sahabat Ansar dulu rumahnya jauh dari masjid, kepengen pindah depan masjid Nabi. Kata Nabi enggak, alaikum buyutakum, tetap aja kamu di rumah. Tuktabu atharukum, bekasmu itu loh dicatat oleh Allah, tersimpan itu. Ya. Jadi teknologi itu sudah sangat canggih. Ya, salah satunya itu bekas tadi ya. Tapi ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
dengan tadi ya disorientasi dan disrupsi tadi, dislokasi, sekarang ini terbuka betul dunia ya, sehingga terjadi liberalisasi pemikiran, sekularisasi pemikiran, sekarang itu masuk. Nah tugas kita next terus ya, kita ringkaskan saja. Jadi nanti budaya dengan teknologi yang canggih itu dampaknya secara fisik banyak ya. Sekarang itu ada istilah anak-anak muda itu budaya mager itu ya, malas gerak ya. Makanya anak-anak produk dari kemarin pandemi itu gemuk-gemuk ya jemaah ya, gemuk-gemuk itu. Anak SD bobotnya 70 kilo, saya aja 65, 60 lebih dikit. Anak SD 80 kilo. Produk apa? Malas gerak ya. Kemudian tadi menyisihkan nilai agama, hilangnya moralitas. Orang sekarang ini moralitasnya udah hilang rasa malu gitu, hilang rasa apa? Malu. Ya. Orang maksiat diposting. Ya. Orang melakukan kejahatan diposting sekarang ini. Enggak ada rasa malu, moralitasnya hilang. Ya. Jadi dosa jariah. Ya. Hoak kemana-mana dan di mana-mana. Kejahatan cyber sekarang, waduh ngeri sekali. Ya nggak usah saya ceritakan satu-satu ya. Kemudian yang bahaya lagi itu paradigmanya yang terjajah, materialistik. Hanya ingin kesenangan yang sifatnya fisik materi, kesenangan materi gitu, kesenangan duniawi gitu. Makanya muncul sekarang kan, ya sekarang ini kan Tuhan baru bagi anak-anak muda itu kan YouTuber itu ya, dipertuhankan YouTuber itu. Padahal YouTuber itu jarang yang benar gitu. Budaya mukbang gitu ya, makan, suruh makan. Jadi tontonan anak-anak, makanya anaknya jadi suka makan terus, suka jajan terus. Yang ditonton apa? Makan. Atau main terus, mainan akhirnya. Atau hal-hal yang nggak bermanfaat lah gitu ya. Tapi subscribernya itu 30 juta, 5 juta, bayangkan loh. Kalau kita ngikut klik gini jempol tak ini. Itu misalkan tayangannya dosa, dapat dosa itu, jariah itu, walaupun jempol ya. Nge-like ya. Maksiat kita dapat dosa. Ya, paradigma materialistik dibentuk sekarang ini. Ya. Makanya anak sekarang itu, anak milenial itu kan apa ya? Pragmatis itu, ya. Dan cepat saji gitu. Jadi generasi cepat saji. Jadi nggak mementingkan proses, maunya cepat gitu. Bahaya ini, ya bahaya sekali. Kalau pendidikan itu hanya orientasi pada hasil, cepat saji, bahaya, mentah. Mangga itu kalau dikarbit kan nggak enak, kan? Beda kalau mangga itu mateng di pohonnya ya, enak dan berkualitas itu. Nah generasi sekarang kan banyak karbitan itu ya, karena itu tadi. Dengan sumbangan teknologi dan seterusnya. Langsung next ya tadi. Inilah paradigma hidup ya. Jadi kultus pesona, mudah stres, hedon ya, budaya flexing sekarang ini, masya Allah ya. Dan negara-negara Barat itu stres berat sekarang, kayak Amerika itu sekarang viral di media sosial itu ada satu kota di Amerika itu disebut kota zombie ya, manusia setengah bongkok gara-gara pengaruh narkoba sepanjang jalan. Nyampah, lebih parah daripada tikus ya. Jadi ngeri itu, ya, udah gak kayak manusia. Pengaruh heroin ya, narkoba. Itu ngeri sekali pergaulan sekarang, dunia sekarang. Terus lanjut. Nah, disinilah kita butuh merenung jamaah ya. Makanya dulu para ulama itu selalu merenung, melihat keadaan, tantangan zaman ya. Makanya ada satu kitab namanya Limadha Ta'akharal Muslimun ya. Kenapa umat Islam di dunia ini kok terbelakang gitu ya? Semakin hari semakin terbelakang. Apa salahnya? Apa kekurangannya? Nah, salah satu jawaban sentral itu karena umat Islam itu meninggalkan budayanya sendiri. Nah, ini jawabannya. Lebih memilih ngambil budaya dari luar apa? Islam. Makanya dulu sahabat para tabi'in mengingatkan, kami dulu ya kan diberikan izzah, kemuliaan oleh Allah sebab Islam. Kalau kami meninggalkan Islam, ya kami hina. Nah, ini yang terjadi sekarang.
orang ya kalau melihat berpenampilan fisik Islam, wah radikal sekarang itu ya, dikit-dikit gitu ya. Masjid kalau rajin mengadakan kajian, udah dikasih label radikal. Bahkan sekarang makanya kemarin saya nolak keras ya, masjid-masjid mau diawasi oleh oknum gitu ya. Saya nolak keras. Takutnya nanti dikriminalisasikan, khawatirnya. Ya. Apa bedanya dengan zaman Belanda kalau begitu ya? Yang negara kita itu menjamin kebebasan umatnya untuk menjalankan agamanya masing-masing, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan Pancasila gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bicara di legal formal itu undang-undang dan Pancasila. Nanti kalau Allah, kalau Rasul dianggap radikal, malah repot ya. Itu cara main cantiknya begitu kalau saya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa tadi umat itu kok malah terbelakang? Itu gara-gara itu tadi meninggalkan budayanya sendiri. Lebih memilih kepada budaya orang lain atau budaya yang ada di luar Islam. Nah, ini kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Dan banyaklah sampai ya orang disorientasi dari mencari ilmu itu sehingga terjadi kekacauan ilmu, itu salah satunya dari kemerosotannya. Lanjut. Nah, dari sini ya, jamaah sekalian, pentingnya kita itu menyiapkan kader ya. Dan menyiapkan kader masa depan anak-anak kita ini wajib hukumnya. Karena ditegur oleh Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah khawatir ya. Kalau seandainya di belakang kita ini, di belakang mereka itu ya, nanti lahir generasi dzurriyyah yang lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah ibadahnya, lemah muamalahnya. Repot ini. Nah, supaya enggak lemah bagaimana? Ya kita siapkan generasi ya. Lanjut. Kita singkat aja, waktunya sudah mau habis ya. Nah, generasi yang paling kuat itu disebut dalam Al-Qur'an adalah generasi yang bertafaqquh fiddin atau disebut generasi Qur'ani tadi. Ya. Bayangkan jamaah ya, surat At-Taubah 122 ini, lihat nanti surat At-Taubah 122 ini dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang itu Nabi diperintahkan tidak semua pasukan dikirim ke medan perang, tidak. Nabi membagi dua, satu pasukan, satu bagian dikirim ke medan perang, satu bagian dikirim untuk ngaji, tafaqquh fiddin. Nah, yang tafaqquh fiddin inilah yang nanti mengajari pasukan yang balik lagi. Ya, balik pulang, mereka selamat, nanti belajar sama yang bertafaqquh fiddin. Kalau seandainya nanti perang semua, di medan perang semua, ya, nanti enggak ada kaderisasi. Ya. Makanya dua-duanya dipuji oleh Allah. Nah, gini. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah. Ya. Jadi Allah menegur ini. Tidak semua orang yang beriman itu budal berangkat ke medan perang semua, enggak. Mbok ya itu ada satu kelompok manusia yang fokus liyatafaqqahu fiddin, untuk mendalami tafaqquh itu betul-betul mendalami, bukan sekedar ngaji. Mendalami agama. Nah, kalau sudah mendalam ilmunya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nanti generasi kaderisasi ulama inilah yang mengajarkan mereka, mengajari kaumnya. Ini kaderisasi risalah ya. Terus, nah kita lihat bagaimana cara Nabi mengkader generasi sahabat, tabi'in dan generasi salafus saleh sampai hari ini, bagaimana caranya? Nah, itu di surat Al-Jumu'ah ya, ayat 2 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah." Jadi ada 3 langkah itu di surat Al-Jumu'ah itu ya. Jadi Nabi itu cara mengkader para sahabat ya, generasi-generasi setelah sahabat. Itu yang pertama adalah dengan cara tilawah tadi, yatlu 'alaihim, tilawah. Jadi Nabi bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dibacakan jemaah. Nah, bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang itu ya, zaman sekarang itu maunya cepat-cepat, instan gitu maunya ya.
Baca Quran itu hanya sekedar dihafal tok, tidak zaman Nabi. Makanya sahabat mengatakan kami tidaklah belajar 10 ayat kecuali telah membacanya, menghafalnya, ya kan? Dan mengamalkannya gitu. Ya. Ada sahabat itu jamaah ya. Sahabat itu kalau diadu EQ-nya dengan kita, ya enggak level tau kita nih. Kita kebanyakan makan Indomie ya. Kebanyakan makan bakso, ya beda. Kualitas EQ-nya jauh dengan sahabat sekali ya. Ya. Sekali mendengar sabda Nabi hafal mereka kok. Tapi ada satu sahabat itu ya, menghafal surat Al-Baqarah itu sampai 8 tahun. Surat apa? Al-Baqarah 8 tahun. Apakah kemudian jangan tergesa-gesa menuduh sahabat, itu agak lelet EQ-nya? Enggak. Bukan itu sahabat. Sahabat itu karena tadi bagaimana kepingin ya supaya ketika membaca ayat ya ditadaburi, dipahami ya dan diamalkan sekaligus gitu. Makanya kami tidak melewati belajar itu lebih dari 10 ayat kecuali telah membaca, menghafal dan mengamalkan. Ya. Enggak usah jauh-jauh lah. Kalau satu ayat kita amalkan aja itu cukup kata Imam Syafi'i ya, ya. Kalau Allah tidak menurunkan Quran kecuali surat Al-Asr cukup. Cukup kata Imam Syafi'i. Ya, kalau dulu Kiai Dahlan itu dalam ideologi orang Muhammadiyah itu kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang mereka sebut al-maun itu. Ya, ketika dulu Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah kemudian ditanya, "Kiai, kenapa sih ngajinya al-maun wae?" gitu kan. Diulang-ulang terus. Lah emang antum sudah ngamalin ayat ini? Ditanya cengengesan aja. Belum berarti kan. Belum diamalin. Ayo sekarang nih cari anak yatim, cari orang miskin. Makanya sekarang tumbuh bagaimana rumah sakit Muhammadiyah, kemudian panti asuhan. Itu salah satunya dari pengamalan surat apa? Al-Maun. Universitas Muhammadiyah itu mengalahkan universitas pemerintah jamaah. Kalah itu jumlahnya. Menangan Muhammadiyah itu. Kampus-kampus di Indonesia itu yang paling banyak Muhammadiyah. Ya. Di dunia ini ada semua, sampai beli kampus di Australia dibeli. Itu yang unik lagi di Singapura saya ngajar itu. Itu kampus berdiri 8 lantai ya. Megah. Di zona merah, bayangin. Di Geylang itu. Geylang itu tempat hiburan, tempat orang nyembah setan. Pokoknya kalau saya ke situ, bismillahirrahmanirrahim yang kenceng, jangan oleh kanan, oleh kiri. Bahaya itu. Sampingnya tempat dugem kok, yang deket-deketnya itu. Bisa berdiri Muhammadiyah, gedung sendiri. Hebat saya bilang ya. Jadi itu baru mengamalkan apa tadi? Surat Al-Maun. Coba kalau diamalkan semua Quran ini kayak apa itu? Majunya peradaban. Ya makanya dulu Nabi ketika membaca itu bukan sedang membaca, dikasih tilawah. Tapi juga ada tazkiyah itu. Tadi ke atasnya mana? Belum ya? Belum atas lagi. Mana tadi yang ada gambar? Lagi atas lagi. Lagi. Yang ke atas yang ada gambarnya Quran tadi. Turun lagi. Oh, enggak ada di sini ya. Klik lagi. Udah. Ada yang lewat kayaknya ya. Jadi saya ada gambar tentang tadi ya surat Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi tilawah Nabi. Nah, kemudian tazkiyah ya. Tazkiyah itu artinya hatinya itu dibersihkan gitu. Artinya bukan di lisan saja Quran itu tapi sampai ke hati. Ada tazkiyatun nafs ya. Jadi setiap hari Nabi mengevaluasi di tazkiyah hati para sahabat itu supaya bersih, nggak ada kepentingan sama sekali. Makanya dalam hadis itu jangan kalian mencela sahabat. Kalau sahabat ini mereka sedekah dengan satu mud tuh segini nih, satu cakupan 2 tangan gitu. Sementara kita
sedekah emas satu gunung Uhud itu misalkan, satu gunung Salak misalkan, itu pahalanya lebih baik satu mudnya sahabat. Satu mud ngalahin satu gunung. Apa yang membedakan? Itu tadi bersih hatinya, nggak ada kepentingan gitu. Nggak ada sama sekali kepentingan untuk dipuji, diapresiasi, pamrih, itu nggak ada sahabat. Ya, nggak ada kepentingan sama sekali. Terus yang generasi sahabat, terus ke atas sedikit, ke atas lagi, ke atas. Yang generasi Qurani era sahabat, nggak ada ya? Waktunya udah habis ya? Oke, ya udah sampai situ aja, tinggal 20 menit. Yang generasi Qurani era sahabat ada. Jailun Qur'aniyun faridun. Ya sudah sini aja dulu lah. Itu di situ saya jelaskan ada satu sahabat jamaah ya. Amr bin Salamah usia 6 tahun ya. Amr bin Salamah itu anak kecil usia 6 tahun tuh usia kelas berapa? Kelas SD. Malah SD sekarang dinaikkan 7 tahun ya. Zaman saya 5 tahun masih bisa SD ya. Sekarang udah 7 tahun. 6 tahun itu sudah bisa menjadi imam salat, imam masjid. Jadi Amr bin Abi Salamah. Ketika diprotes, loh Amr bin Salamah ini hafal Quran itu. Jadi didahulukan karena Qurannya tadi. Ya. Nah ini Amr bin Salamah usia 6 tahun nih jamaah ya. Itu disebut dalam hadis Bukhari ya. Lah anak kita 6 tahun sekarang nih bisa apa coba? Minta jajan, taunya Yupi loh. Ya. Jauh sekali dengan generasi sahabat tuh. Apakah kita bisa? Bisa sebenarnya gitu. Kalau dididik dengan benar gitu kan. Kan sama-sama makan ya, makannya sama kan ya. Makan gandum sama. Kita juga makan gandum. Kalau disiapkan itu bisa ya. Insya Allah bisa. Amr bin Salamah itu seperti itu. Dulu jamaah ya, Usamah bin Zaid itu pernah dapat wasiat dari Nabi untuk memimpin, untuk menaklukkan dan membawa pasukan ya, untuk menaklukkan Rom dan sekitarnya waktu itu ya. Padahal usianya Usama itu berapa usianya? Usia 16-17, usia anak SMA gitu. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi Nabi menyerahkannya ke Usama. Wah, luar biasa generasi sahabat itu. Ya. Makanya kalau jamaah itu buka kitab Arba'in Nawawiyah, itu kan ada riwayat Hasan, cucu Nabi dah. Loh Hasan Husain itu ditinggal wafat Nabi itu kan masih usia SD gitu. Wong ketika Nabi masih hidup itu masih suka naik punggung Nabi kalau sholat ya. Masih anak usia belia ya. Itu meriwayatkan hadis dan hadisnya itu ada di Arba'in Nawawiyah. Apa hadisnya? Aku hafal dari Nabi. Nah, jadi anak segitu dinasihatin Nabi supaya dak ma yaribuka ila ma la yuribuka. Nak kamu tinggalkan sesuatu yang kamu ragu sampai keraguan itu hilang. Ini yang meriwayatkan itu anak kecil gitu. Ibnu Abbas anak kecil ya. Dibonceng Nabi ya. Makanya dulu Nabi itu ketika membonceng sahabat walaupun masih kecil itu selalu sambil memberikan pelajaran dalam segala momentum. Jadilah generasi hebat gitu ya. Artinya walaupun ini misalkan usia SD ya, usia SD itu harus dituntaskan ilmu fardu ainnya jamaah. Sebagaimana sahabat dulu diajari cara makan, diajari cara wudhu, diajarkan sholat. 7 tahun perintahkan anakmu untuk sholat. Ini kan usia SD sekarang. Artinya apa? Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang secara individu semuanya wajib. Akidahnya harus benar, ibadahnya benar, baca Qur'annya benar. Itu fardu ain. Harus tuntas di usia SD jamaah. Nanti dimatakan lagi di SMP, SMA. Itu untuk fardu ain harus tuntas nih. Jangan sampai kebalik-balik. Kalau kebalik-balik bahaya. Contoh yang menjadi
tontonan di media sosial, ada seorang jenderal besar sholat di kereta, kemudian apa? Tayamum. Dengan bangga tayamumnya ditambahkan sampai saking semangatnya kakinya diusap. Padahal sebenarnya masalah tayamum itu kan harus selesai di SD sebenarnya. Iya kan? Betul nggak jamaah? Betul. SD kan diajari wudhu tayamum harus selesai gitu. Jangan nanti tamat SD wudhu aja belum bisa, bacaan sholat belum bisa. Itu dosa, sekolahnya ini dosa royan. Kalau belum diajari anak-anak, wudhunya belum beres, kemudian belum tahu rukun sholat gitu ya. Harus sudah wajib itu, fardu ain saya bilang. Iya, fardu ain. Dan Nabi hanya ngasih waktu 3 tahun loh ya. 7 tahun kamu itu harus sudah fokus sholat, anak-anak diperintahkan. Jangan dipukul. Nanti kalau 10 tahun boleh dipukul. Kan ada jarak 3 tahun ini, proses kan. 10 tahun usia berapa kalau di SD sekarang? Usia kelas 4 atau kelas 5 ya. Artinya itu kelas 4 itu jangan sampai anak belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, belum bisa wudhu. Jangan ya Pak, jangan sampai terjadi tumpang tindih udah jenderal tapi belum bisa wudhu, kan bahaya tuh. Makanya saya pernah ngisi di salah satu masjid ya, beliau seorang dosen biologi kondang, hebat gitu ya. Terus pensiun, karena ilmu biologi kalau udah pensiun nggak kepake. Alhamdulillah karena nggak kepake, rajin ke masjid. Ya. Masjid dia deketin saya, Ustaz saya nyesel. Loh kenapa Pak nyesel? Iya, usia saya habis untuk ngurusi tanaman katanya. Ngaji belum bisa. Tapi alhamdulillah Pak Ustaz saya baru belajar ngaji. Ya alhamdulillah masih dapat hidayah walaupun pensiun baru ngaji. Enggak apa-apa, enggak ada yang terlambat sih ya. Maksud saya itu kalau kita bisa ya jangan sampai terlambat gitu loh. Sayang umur itu. Ya. Kadang ada orang itu di salah satu kampus dapat gelar profesor. Profesornya disebut profesor kumis udang ya. Saking detailnya dia di profesor perikanan gitu ya. Neliti sampai kumis udang itu diteliti gitu. La ilaha illallah. Makanya disebut profesor kumis udang. Tapi masalahnya itu sholatnya belum beres itu. Baca Qur'annya belum beres. Ini kan sayang gitu. Makanya Islam tuh gak memisahkan ilmu fardu ain dan fardu apa? Kifayah. Kampus itu fardu kifayah maksudnya. Ahli kedokteran, ahli fisika, kimia, monggo silakan. Saya kemarin ke Madinah ya, di Madinah itu saya mengunjungi pusat qiraat ya, yang itu ibaratnya menjadi standarisasi lembaga Quran di dunia ini. Bahkan alumni-alumninya itu menjadi imam-imam Masjidil Haram, salah satunya Syekh Dusari sekarang itu salah satu alumninya. Ya. Itu yang dipimpin oleh Syekh Jarullah, Dr. Jarullah. Itu yang unik ya. Beliau ceritakan itu Syekh Jarullah ini yang itu menjadi salah satu senior ulama Quran di Madinah ya sampai hari ini. Dan beliau punya majelis ya. Saya mendatangi majelis beliau di ba'da subuh itu, beliau rutin ya duduk di Masjid Nabawi itu. Beliau tuh dokter jamaah. Dokter. Tapi jadi ulama ahli qiraat ya. Kan menarik kan? Kalau di kita kan dokternya bisa nyontek doang ya. Itu dokter. Tapi beliau itu memang pakar di bidang Quran gitu. Nah ini yang sebenarnya harusnya begini umat Islam itu ya. Dan beginilah dulu para generasi salafus saleh mengajarkan. Jadi jangan heran kalau dulu orang hafal Quran tapi punya keahlian di bidang teknik, punya kimia, di bidang kedokteran. Memang seperti itu Islam. Masalahnya setelah ada penjajahan pemikiran barat itu dipisahkan tadi, ilmu itu dipisah. Sehingga dipisah antara fardu ain dan fardu apa? Kifayah. Yang terjadi apa? Itu tadi sudah jadi profesor kumis udang, sudah jadi jenderal tapi gak bisa baca Quran. Padahal kalau dilihat KTP-nya Muslim. Nah ini yang terjadi, keterbelahan ilmu ya. Ya, keterbelahan ilmu. Makanya saya sering memberikan training ataupun workshop ataupun pengajian itu selalu begitu. Saya mendakwakan begitu, janganlah ya ilmu fardu ain itu dipisah dari ilmu fardu kifayah. Selama ini kita kan kalau ngaji dicontohkan fardu kifayah, contohnya sholat jenazah. Kalau sudah ada yang melakukan satu maka yang lainnya gugur. Ya benar itu contohnya benar.
Tapi terkadang nggak dicontohkan dalam bidang kehidupan nyata. Iya. Kita misalkan ya, umat Islam itu harus menyiapkan tenaga medis. Ada yang memang harus jadi dokter, ada. Ya. Khususnya kalau kita misalkan ya umat Islam harus berpikir nanti ke depan, bagaimana nanti kita melahirkan SPOG, dokter kandungan spesialis itu perempuan misalkan. Ya kan? Selama ini kan masih banyak laki-laki. Ya kan? Ini PR ini. Kalau seandainya dokter SPOG semuanya perempuan, kemudian tenaga medis yang untuk bagian bedah ketika sesar perempuan semua kan agak aman, betul nggak? Selama ini kan masih campuran gitu. Dokter kandungannya laki-laki, kemudian yang bagian sesar bedah juga laki-laki. Ini yang terjadi. Ini belum tuntas kita. Ini PR kita ke depan gitu. Itu fardu kifayah jamaah ya. Kita menyediakan ahli IT itu juga fardu kifayah. Kemarin tuh teman-teman pada bincang-bincang. Ini kita punya Bank Islam, punya BSI. Baru kena hacker klik gitu. 3 hari datanya error, wah pusing kita, betul nggak? Wah bingung semua. Ini ada rekening ini mau transfer ini nggak bisa. Itu sama hacker ketawa ketiwi aja dia mah. Harus ada orang yang bisa ngelawan hacker gitu. Iya, umat Islam ini butuh banyak jamaah. Makanya dulu di zaman keemasan Islam itu ada satu studi kritis gitu ya. Itu disebutkan dalam sejarah jamaah. Dulu di Baghdad itu ya, ada ibu-ibu muslimah. Ibu-ibu muslimah mau melahirkan gitu. Otomatis kan butuh namanya apa? Dokter ya. Dokter kandungan atau bidan. Tidak ditemukan jamaah. Padahal ulama-ulama fikih bahas tentang masalah haid, masalah nifas, udah tuntas itu di kitabnya, seabrek gitu. Ya. Tapi ketika di labnya, di lapangan nggak ditemukan dokter atau tabib atau bibah yang ahli di bidang kandungan, malah ketemu akhirnya orang Nasrani. Sehingga terpaksa ibu-ibu muslimah berobat ke sana. Kemudian muncul kritik kenapa dan di mana umat Islam ini? Kenapa nggak nyiapkan tenaga medis untuk apa? Kaum ibu-ibu gitu. Nah, ini contoh sederhana ya, bagaimana kemudian muncul kajian-kajian dalam literatur kita itu pentingnya didahulukan ilmu fardu ain, kemudian fardu apa? Kifayah. Khususnya untuk anak SD, fardu ainnya harus tuntas. Salah satunya tadi apa? Qurannya, bacaannya ini ya. Nasihat saya itu bacaannya. Gimana kita mau melahirkan generasi Quran kalau nggak bisa baca Quran? Kalau nggak dekat dengan Quran. Next, lanjut. Udah mau habis waktunya. Nah, ini jamaah komponen yang harus kita lihat atau harus kita kita pikirkan. Jadi untuk menyiapkan generasi Quran itu pertama itu paradigmanya dulu jamaah. Kita bentuk paradigma. Ibu-ibu ya, bapak-bapak yang jadi wali santri. Jangan khawatir anak kalian, anak kita nggak makan, nggak usah khawatir. Loh, yang bebek aja nggak pernah sekolah makan loh ya. Orang sekarang itu saking khawatirnya, ya baru lahir itu diajari bahasa Inggris loh ya, diajari matematika supaya nanti keren bisa ngitung-ngitung duit gitu. Quran nggak diajarkan, iya. Orang sekarang itu pesimis itu, kepengen sekolah internasional yang bayarnya internasional gitu ya. Padahal kadang akhlaknya dan bahkan yang terakhir itu sekolah internasional di Jakarta itu malah ideologinya LGBT. Transgender. Ada ini untuk WC laki, ini WC perempuan, ini satu WC netral katanya, transgender. Ngeri apa itu? Ya, mau jadi begitu ideologinya. Makanya banyak penyesalan ya. Banyak penyesalan. Ada dokter dari Bandung itu yang nyekolahkan 3 anaknya di luar negeri dan bikin buku bestseller supaya keluar luar negeri sukses gimana, dapat kerjaan sukses. Tapi dia nyesel dan ditarik ulang itu buku karena ternyata moralitas anaknya rusak, bakti sama orang tuanya kurang, ditarik itu buku. Nggak usah jauh-jauh, kemarin itu ada kita ngelola wakaf itu ya, udah kita bangun masjid, udah dibangun masjid udah 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba anaknya yang alumni Jerman itu, kuliahnya sih di Jerman gitu, bapaknya udah mati, itu sertifikat dijual itu, masjidnya dirobohin. Alumni Jerman kok begini, saya bilang.
Ribut akhirnya kan. Ya kita kalah, kita nggak ada dokumennya, kita hanya waktu itu masih proses untuk disertifikasikan wakaf ya. Karena dia menang di pengadilan ya udahlah kita ngalah. Masjid dirobohin ini gara-gara padahal alumni Jerman. Alumni Jerman tapi otaknya bukan orang Indonesia bagaimana nah gitu kan. Jadi jangan khawatir, yang penting itu anak kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anak kita. Rezeki itu urusan Allah gitu kan. Ya, urusan Allah. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu jamaah ya. Ketika wafat itu anaknya enggak seperti anak-anak yang lain harus dituruni jadi khalifah atau dituruni dengan harta kekuasaan. Beliau ditanya kenapa engkau tidak mewariskan banyak harta, tidak kekuasaan dan begitu seterusnya. Kata Umar, ya, in yakunu salihin, kalau seandainya anak-anakku ini adalah orang-orang yang saleh. Fallahu yatawallas salihin, Allah itu kekasih pelindung orang-orang saleh. Enggak usah khawatir, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau seandainya nanti dia tidak saleh, kalau malah tak dukung dengan harta kekuasaan, saya khawatir itu malah jadi kejahatan, dosa saya. Nah itu Umar bin Abdul Aziz yang dipikirkan. Makanya tadi paradigmanya ya, jadi kita enggak usah khawatir nyekolahkan anak di lembaga Quran, ngaji. Mindset masyarakat kita itu kalau ngaji itu kayaknya kok miskin gitu ya. Ya memang salahnya itu sih yang guru-guru ngaji tampangnya enggak meyakinkan itu loh. Dosa-dosanya itu udah bajunya kumuh gitu ya. Rumahnya ngontrak, listriknya enggak dibayar. Wah, sedih lah masalah saya itu ya. Sehingga kesan masyarakat itu kalau pinter ngaji itu nanti miskin gitu. Wah, itu harus dirubah mindsetnya ya, harus dirubah. Pokoknya dengan Quran itu Allah jaminlah kehidupannya itu ya. Jadi mindsetnya, kemudian bagaimana kita nyiapkan gurunya ya, yang kompeten. Ya, kita didik anak-anak kita sebagai muridnya. Tujuan ya, dari tujuan kita berumah tangga di-upgrade ulang ya. Kalau saya mati itu kan ya semuanya diwariskan, enggak ada yang dibawa. Harta yang paling berharga ya anak saya, iya kan? Coba kalau ibu bapak nanti meninggal dunia, seneng anaknya ya mendoakan atau ngirimi lagu nostalgia, kan kepengen didoakan toh, iya kan? Didoakan anak soleh amal jariah. Nah itulah aset anak kita gitu. Jadi yang penting ukuran sukses keluarga itu kalau anak kita sholatnya khusyuk, iya kan? Baca Quran rajin, akhirnya itu udah sukses gitu loh. Jangan kalau anaknya udah rajin baca Quran, ya mentang-mentang nggak punya penghasilan, nganggur wae loh, ngangulek, gitu ya. Jangan digitukan. Jadi kita punya anak tidak mudah sekarang mau sholat khusyuk, mau ngaji itu nggak mudah. Itu nikmat di atas nikmat jamaah. Ya, masalah nanti dia pinter cari duit atau enggak itu skill itu. Skill itu bisa di training gitu loh. Tapi kalau akhlak itu lama. Makanya saya selalu bilang, kalau saya ngajar di fakultas teknik, saya bilang, kalian fakultas teknik nih, mahasiswa teknik gitu. Kalau kalian tujuannya ya, kalau kuliah di UIK ini hanya cari duit, cari pekerjaan. Kuliah yang di ITB itu ijazahnya lebih laku, saya bilang. Ya, saya bilang begitu. Tapi kalian bisa ngalahkan ITB, saya bilang apa? Dahulukan adab, integritas. Nanti skill itu nyusul, saya bilang. Ya. Jadi yang dilihat orang sekarang integritasnya ya kan, kejujurannya. Kalau skill itu kan bisa di training, makanya dahulukan adab dulu, adab dulu. Nanti skill bisa di training kok. Dulu nggak bisa jualan, sekarang diajari bagaimana cara jualan online. Seminggu juga bisa kok. Skill, ya. Gimana cara bangun masjid bagus ya? Skill diajarin aja. Saya bukan sarjana teknik aja saya bisa bangun kok. Saya itu kalau dibikin bangunan gedung pesantrennya di drama gitu, saya sendiri yang gambar itu. Takut nggak roboh saat? Ya kira-kira aja lah. Pokoknya cakar ayam segini gitu. Saya ukur sini, saya gambar sendiri Pak. Saya nggak butuh model-model kok. Yang penting kelas, ruangan bisa bagus dipakai anak-anak ngaji. Udah cukup. Saya nggak butuh dekor yang bagus-bagus nggak. Ya, yang penting berdiri kokoh gitu, nggak ambruk itu aja. Bisa dipelajari kok kayak gitu ya. Terus. Jadi seperti itu jamaah ya. Jadi mulai dari tujuan hidup ya, daripada nanti kurikulumnya, metodenya, evaluasinya, dan kita juga menyiapkan sarananya ya, sarana prasarana ya, dan juga pembiayaan jamaah. Jadi makanya ada seorang ulama itu ditanya menjadi ulama
Apa yang menyebabkan Anda itu jadi ulama? Karena orang tuaku kaya. Orang tuaku itu contohnya Ibnu Asyur ya. Ibnu Asyur itu seorang mufassir abad ini yang punya kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu. Itu salah satu rahasianya kata guru saya. Saya nggak ketemu Ibnu Asyur, tapi guru saya ketemu ya dulu keluarganya gitu ya. Beliau cerita, beliau orang Mekah, guru dari Mekah ya. Guru saya itu dari Mekah, dia cerita tentang Ibnu Asyur ini. Ibnu Asyur itu dia dibuatkan oleh orang tuanya itu, diundang ulama-ulama hebat menjadi gurunya, dan hidupnya dibiayai cukup ngaji tak gitu. Jadilah ulama besar. Memang harus disiapkan biayanya, ya. Jadi jangan kemudian kita mensantrenkan anak, nyokolkan anak mahal, katanya mahal. Mondok itu jamaah 24 jam sehari. Wong kita parkir di Bandara Soekarno-Hatta, sehari berapa coba nginep parkir? Wong bayar 1 juta aja kok mahal itu loh. Ya, itu pun untuk biaya makan, biaya listrik, biaya air, biaya kalau belum sakit anaknya. Ya murah itu. 1 juta dibagi 30 berapa itu sehari? Wong kita makan kadang 50.000 nggak cukup sehari. Ya, untuk. Tapi kadang mahal Ustaz, mahal. Ya, mahal kalau nggak punya duit ya. Kadang masalahnya itu dia punya tapi nggak mau gitu loh. Wong parkir di bandara sehari berapa jemaah? Per jam berapa itu kadang orang nggak. Dan begitu terus. Nah, jadi itu tadi ya, mindset kita itu siapkan menjadi hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kemudian siapkan untuk menerima warisan Rasulullah, Quran dan Sunnah ini ya. Jadi itu 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi, tidak bakal sesat seseorang. Terus kemudian kita siapkan kader ya, anak-anak kita kader untuk menjadi ulama itu, tafaqquh fid din ya. Ulama dalam semua bidang tadi ya. Ulama dalam semua bidang. Bidang fikih, tafsir, bidang kesehatan, bidang teknologi dan begitu seterusnya. Terus tanamkan bahwa menghafal dan dekat dengan Al-Qur'an itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Mudah. Allah mudahkan itu. Ya, kalau kita mau dekat gitu. Terus lakukan pentahapan jamaah ya. Jadi lakukan pentahapan karena belajar itu bertahap. Sebagaimana Allah gambarkan dalam diri kita ini, pertumbuhan kita itu bertahap dari kecil, kemudian jadi anak-anak, tamyiz, balik, dewasa, sampai tua manula. Ya, makanya dalam belajar itu ditekankan sesuai tahapnya tadi ya. Jadi betul-betul pertama nih nanti kelas tahsin, anak-anak belum bisa baca, ditahsin dulu bacaannya, hurufnya, baru ditahfidz. Tahfidz itu pun kayak juz amma dulu. Baru tahfidz naik 5 juz, tahfidz naik 30 juz. Baru setelahnya itu qiraah sab'ah. Itu di Mekah itu jamaah ya, anak-anak usia SMP itu ya. Itu rata-rata sudah yang anaknya orang-orang yang di kader ya, itu udah pada khatam Quran SD itu ya. Nanti SMP itu udah belajar qiraah sab'ah itu. Luar biasa itu, bukan hanya 1 qiraat ya. Terus kita rencanakan jamaah ya, rencanakan, bikin target, luangkan waktu. Ini simulasi ya, saya contohkan simulasinya gini. Kalau seandainya kita ini ya menghafal 1 ayat nih, setiap hari 1 ayat, itu bisa khatam Quran 17 tahun, 7 bulan, 17 hari ya. Kalau sehari 2 ayat, kita akan khatam 8 tahun, 9 bulan, 18 hari. Kalau 3 ayat, kita akan khatam 5 tahun, 10 bulan, 13 hari. Dan begitu seterusnya. Kalau kita sehari menghafal 2 halaman tuh, 1 pojok itu halaman kanan, halaman kiri, itu 10 bulan jamaah. 10 bulan khatam. Loh kenapa saya udah 40 tahun gak khatam-khatam? Gak direncanakan, gak diprogramkan ya, masalahnya itu penyakitnya kita ini. Santai wae, tenang ya. Yang penting masuk surga. Mau masuk surga kok santai-santai aja gitu ya. Ya. Sebenarnya bisa gitu ya, bisa. Ya, bisa. Ya. Saya udah sering uji coba ya diri mahasiswa-mahasiswa dan anak-anak itu ya. Saya itu punya santri jamaah. Buangan enggak diurus sama orang tuanya itu ya. Enggak diurus sama, pokoknya enggak diurus sama keluarganya. Sampai dinsos itu nyerahkan ke saya. Memang anaknya itu EQ-nya rendah itu, enggak nyambungan gitu, enggak nyambung. Diajari itu enggak nyambung. Tapi tak suruh ngapal Quran kok nyambung gitu, saya heran itu.
Dan cepet 3 tahun, ya 2-3 tahun kurang lah, dia udah khatam 30 juz itu. Padahal ibaratnya agak lemot gitu ya, ibarat EQ-nya itu agak rendah gitu. Artinya apa? Ini bukti bahwa Quran itu untuk semua gitu. Enggak harus cerdas, saya bilang itu. Orang hafal Quran itu enggak harus cerdas, yang penting sabar. Ya, yang penting itu tekadnya kuat ya. Niat yang ikhlas, minta pertolongan Allah itu diberi oleh Allah Subhanahu. Next terus. Ya. Nah, program harian misalkan kalau kita mau 1 halaman nih, anak-anak di 1 halaman ya. Itu kita mengasalkan ngambil waktu 10 menit saja ya, 10 menit ya. Ya. Jadi Quran Mushaf Madinah itu 15 baris ya. 15 baris itu kalau kita bagi 5 di sholat kita itu hanya 3 baris ya, Mas. Habis zuhur 3 baris ngapalin, habis asar 3 baris. Itu sampai 5 waktu itu udah 15 baris, artinya 1 halaman. Kalau 1 halaman itu 20 bulan selesai gitu. 20 bulan selesai. Nah, ini tantangan ini, tantangan. Siap enggak ini? Guru-gurunya ataupun pengurusnya ini juga harus terus. Jangan jadi pengurusi terus, tapi kita enggak mengurus. Maksudnya kita semua harus belajar terus gitu ya. Jangan menyerah ya. Terus harus ikhlas dan fokus ya. Pokoknya ini kekuatan ikhlas dan fokus. Kalau udah ikhlas, fokus itu tercapai jamaah. Kalau kita di depan kita ada 20 ayam, mau kita tangkap semua, itu nggak bisa. Tapi kalau 20 ayam di depan kita mau tangkap 1, itu bisa karena fokus ya. Quran juga sama. Terus, makanya lanjutnya harus muahadah. Harus kita itu janji setia sama Quran. Karena Quran itu kalau nggak setia kita, itu kayak onta, ya, dilepas talinya, dia kabur gitu. Kalau kita nggak setia sama Quran, menjaga, menghafal, murojaah, membaca, ya hilang aja begitu. Terus diulang ya. Kita tikror, mengulang-ulang terus. Nabi sendiri zaman, Nabi itu kan nggak bisa baca, ummi ya. Nabi itu menghafal. Nah, ketika menghafal awal itu lisan Nabi itu tergesa-gesa menggerakkan. Ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, kamu jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, diulang-ulang. Ini berarti waktunya udah habis ini, otomatis ya. Terus masih berapa menit ini? Terus cepat lagi, dikit lagi. Padahal banyak ini. 2 SKS dalam 1 pertemuan ya. Terus potensi indera ya. Kita punya otak, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya tubuh ya. Itu digunakan ya untuk menghafal jamaah. Potensi itu. Jadi potensi itu dipakai untuk menghafal. Oke. Saya pernah punya mahasiswa itu buta permanen. Ngambil S2 di Magister Ekonomi Islam. Itu IPK-nya bisa 3,9 cum laude ya. Dan hafalan Qurannya bagus. Itu salah satunya ya. Ketika seseorang itu dihilangkan 1 potensi indera matanya ya. Itu terkadang Allah ganti. Artinya apa? Orang cacat saja itu bisa gitu. Ya. Orang cacat mental bukan cacat mental, cacat apa namanya? Panca inderanya itu bisa. Ya. Menghafal bisa. Berarti ditalkin, diperdengarkan karena dia nggak bisa baca. Ya. Makanya jangan dibatasi kalau ada siswa tunanetra atau apa, ya tetap ditolong. Karena dia ternyata bisa kok ditolongnya. Ya. Terus ketekunan dan kesabaran ini memang kita didik anak-anak ya, keluarga kita itu harus tekun dan sabar ya. Tekun dan apa? Sabar. Fasbir li hukmi rabbik ya. Jadi kamu sabar untuk ngurusi hukumnya Allah ini. Ya, sabar jamaah. Kita memang kalau apa ya, anak susah diajarin ya. Itu kita harus evaluasi diri ya. Apakah makanannya atau kita kurang fokus. Ya. Sabar, didoakan gitu. Jangankan kita ya, yang manusia banyak dosa. Dulu para tabi'in, generasi para ulama besar seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu orang saleh, ulama besar. Tapi enggak didik anaknya itu kayak keringetan gitu, kayak udah capek gitu didik anaknya itu. Akhirnya Fudail itu berdoa kepada Allah, ya Allah ajari anakku. Minta supaya Allah turun langsung untuk mengajari. Ajari didik anakku. Ya. Itu salah satu doa ulama dulu ya. Jadi minta kita supaya Allah didik
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah didik anak supaya salat ya dan keturunanku. Jadi jangan pernah putus asa untuk sabar dan doa. Imam Bukhari jamaah ya, Imam Bukhari itu buta asalnya. Imam Bukhari itu dalam sejarah buta. Tapi saking sabarnya ibunya itu enggak berhenti mendoakan Imam Bukhari supaya dikembalikan penglihatannya. Betul. Buta permanen bisa sembuh itu. Ya. Sebab doa ibunya ya. Terus yang berikutnya ini teknis ya, cermat ya. Jadi harus cermat ngajinya, cermat bacaannya ya. Terus nah kita siapkan jamaah itu mushaf ya, di rumah mushaf supaya anak-anak itu senang ngaji. Belikan mushaf yang bagus, yang standar gitu ya. Supaya itu dipakai sejak ngaji sampai mati gitu ya. Ya. Kalau kita ngapal Quran, ngaji Quran itu kalau mushaf itu tidak ganti-ganti jadi satu itu ada kesan tersendiri itu. Kan biasanya kalau orang hafal itu tahunya pojoknya gitu, pojok ayat ini, pojok ayat ini. Nanti kalau gonta-ganti mushaf itu agak bingung gitu. Anak itu agak bingung ya. Terus nah, sekarang setelah kita mentransfer Quran dari bacaan dan pemahaman, sekarang akhlak ahli Quran ya. Jadi diperhatikan akhlaknya ya. Orang kalau udah ahli Quran, generasi Quran itu tidak sama dengan orang-orang awam biasa. Jadi artinya apa? Betul-betul hati-hati gitu makanannya, pergaulannya, ya, kesehariannya itu harus dijaga. Terus, udah habis ya waktunya? Cukup ya? Ini ya, intinya, terus sedikit lagi ya. Terus sedikit lagi. Ini salah satu contoh wirid para sahabat dulu jamaah ya. Biar jamaah tahu. Wirid para jamaah, para sahabat, para tabi'in itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fi syahrin. Khatamkan Quran itu setiap sebulan sekali. One day one juz. Itu sunnah Nabi. Satu hari satu juz. Ada sahabat yang kemudian minta, "Ya Rasulullah, ini ajidu kuat. Saya kuat ya Rasulullah, boleh enggak ditambah?" Boleh. Khatamkan Quran setiap 20 hari sekali. Ini hadisnya sahih. Berarti sehari satu juz setengah. Ada sahabat lagi, saya kuat lagi ya Rasulullah. Khatamkan setiap 15 hari. Sehari 2 juz. Rasulullah saya kuat. Khatamkan 10 hari. Sehari berapa? 3 juz. Ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Khatamkan Quran. Kamu kuat, khatamkan Quran 7 hari sekali. Nah ini wiridnya jamaah ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakumullah khairan atas ilmunya, dan ini merupakan penyadaran yang saya kira cukup luar biasa. Pengen nanya tentang lebih dengan skala lebih luas sebenarnya, Prof. Artinya integrasi Islam ini kan secara konsep kita kenal al-alamah dulu ya, Prof. Satu orang itu punya multidisiplin ilmu seperti itu. Dan makin berkembangnya zaman, sebagaimana Prof sudah sampaikan, banyak sekulasi dan kemudian ekonomi dan yang lainnya. Akhirnya ya ada sekuler kanan fokusnya di tauhid ibadah saja, kemudian fardu ain aja tadi sebagaimana Prof bilang, dan sekuler kiri hanya fokus pada ilmu duniawi saja yang mengakibatkan sudah besar namanya, sudah besar karya namun belum bisa baca Quran. Salah satunya kan berarti ini sistem pendidikan minimal di Indonesia ini yang perlu kita perbaiki. Dari Prof sendiri dan mungkin kawan-kawan Prof itu sudah sampai mana ya untuk menyadarkan kami pribadi sebagai seorang guru bahwa itu perlu